Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya untuk perkuliahan kita sore hari ini untuk gelombang dan optik. Kemarin ada PR ya, PR-nya kedouble gitu ya, untuk di bagian ini. Oke, sudah dikerjakan semua? Nanti Bu lihat cek ya di Google Classroom-nya. Baik, silahkan teman-teman mahasiswa bisa mencoba soal ini ya semua. Insya Allah nanti kalau teman-teman sudah bisa ini, nanti soal UAS nanti juga akan lebih mudah begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke alat-alat optik. Yang kemarin kita sudah bahas apa itu cermin, apa itu lensa, dimana ternyata cermin dan lensa itu merupakan salah satu contoh dari optik gitu ya, dimana dia mampu memantulkan atau membiaskan cahaya. Nah, peristiwa ini ya, kejadian peristiwa ini kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk mempermudah gitu ya, untuk mempermudah dalam kegiatan manusia sehari-hari. Nah, istilah ini dikenal dengan alat optik gitu ya. Di sebuah alat yang diciptakan atau yang dibuat dengan menggunakan prinsip-prinsip dari pemantulan dan pembiasan cahaya. Nah, di sini nanti kita akan bahas apa saja alat-alat optik yang ada Bu gitu ya. Nanti akan kita bahas ada loop, kamera, mikroskop, teleskop dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang yang pertama, sebelum kita menuju ke sebuah alat ini, dengan kuasa Allah gitu ya, dengan kuasa Allah kita diberikan sebuah anugerah gitu ya. Ternyata di badan kita ada sebuah alat optik gitu ya. Fungsinya adalah untuk melihat, dimana letaknya itu berada di mata kita gitu ya. Nah, kemudian di mata ini mengapa istimewa Bu? Nah, sebelum kita ke sana, kita kenalan dulu gitu ya dengan bagian-bagian yang ada di mata itu apa saja. Jadi yang pertama itu ada kornea ya, berfungsi untuk melindungi bagian mata. Kemudian di dalamnya kornea, jadi kornea itu lapisan luar ya. Kalau kita matanya merah gitu ya, itu ada di korneanya. Kalau kita kecolok gitu kan, tiba-tiba mengeluarkan air, nah itu di bagian korneanya. Nah, kemudian di dalamnya kornea lagi ada apa? Di bawahnya kornea, yaitu ada cairan mata atau aqueous humor. Fungsinya untuk membiaskan cahaya. Karena di sini sifatnya adalah sebuah cairan dan dapat membiaskan cahaya, maka fungsi yang pertama itu berada di aqueous humor. Pantulan cahaya dari benda yang masuk ke mata dibiaskan ke cairan mata dan masuk melalui celah lingkaran kecil yang disebut pupil. Jadi cahaya setelah melewati pembiasan cahaya di cairan mata, kemudian dia masuk ke pupil. Pupil ini merupakan sebuah celah lingkaran ya, dimana di dalamnya itu ada iris gitu ya. Iris itu kalau kita lihat mata kita yang bulat gitu ya, ada garis-garisnya gitu yang mengelilingi. Nah, itu adalah iris. Pupil itu bulatannya. Nah, iris itu tadi yang sangat peka akan cahaya yang masuk ke mata. Jadi pada daerah terang pupil akan mengecil, pada daerah gelap pupil akan membesar. Begitu. Mungkin kalau lebih jelasnya kalau kita ngamati mata kita sendiri kan tidak bisa. Nah, silahkan bisa ngamati tuh punyanya si kucing gitu ya. Nah, itu juga seperti itu. Cara kerjanya menggunakan pembiasan cahaya. Nah, mata kita itu tadi kan setelah di dalamnya nanti setelah ada pupil itu nanti ada bola mata gitu ya, ada retina. Nah, kita pun juga punya yang namanya lensa mata.
Nah, ternyata lensa mata kita itu dapat memipih atau menebalkan. Jadi ketika kita mau melihat, jadi kemampuan menebal memipihkan itu disebut dengan daya akomodasi gitu ya. Daya akomodasi. Jadi ketika kita melihat benda jauh kemudian melihat dekat jauh dekat gitu kan, itu akan terasa sekali gitu kan. Nah, pada proses itulah mata kita itu menebal dan memipih. Ketika dekat menebal, ketika melihat jauh dia memipih. Inilah yang mempengaruhi ya, terkadang kita itu mengenal nanti ada bukan sakit mata ya, kelainan mata gitu ya. Ada istilahnya yang namanya miopi, hipermetropi, astigmatisme. Itu faktor terbesarnya dari kemampuan daya lensa yang menebal atau memipihnya itu sudah tidak sempurna lagi. Tadi kan mata normal memipihnya misal dengan 0,3 dioptri misal, dia lebih itu. Nah, berarti dia mengalami rabun jauh. Nah, nantilah ya kita akan melihatnya. Nah, di sini sudah dijelaskan juga lensa mata akan berakomodasi bila melihat benda yang dekat, dan lensa mata tidak berakomodasi ketika melihat benda yang jauh gitu ya. Prinsipnya lensa mata berfungsi menuju ke retina. Jadi lensa mata itu sifatnya optic nerve ya. Dia sebagai apa ya? Sebagai kacamatanya, alatnya gitu ya. Kemudian dia teruskan ke otak gitu kan. Bahkan bayangannya pun jatuh di retina. Itu selalu bersifat nyata, terbalik dan diperkecil ya. Sifatnya dia selalu ini. Nah, kemudian jangkauan penglihatan mata saat tidak berakomodasi namanya titik jauh atau punctum remotum. Kemudian pada saat berakomodasi maksimum atau titik dekat namanya punctum proximum. Kemudian untuk mata normal emetropi, titik jauhnya tak hingga, titik dekatnya 25. Ini harus diingat-ingat ya. Jadi ketika nanti muncul berapa titik jauh, titik dekatnya gitu kan. Nah, kalau normal ya tak hingga, kalau dia tidak normal ya berarti ya bisa kurang dari 25 atau bisa lebih dari 25. Nah, ini adalah kondisi mata kita gitu ya. Ini ada kelenjar untuk air mata itu ya. Kita bisa menangis dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tadi yang saya ceritakan. Di sini ada red cornea, kemudian ada aqueous humor, kemudian ada pupil, di dalamnya ada iris. Nah, ini ada otot-otot gitu ya, dan di sini nanti ada retina. Dia begini begitu. Nah, kemudian ini ada cacat mata ya yang perlu kita perhatikan. Sebentar nih, waktunya masih berapa? Sebentar lagi ya, waktunya 10 menit, nanti saya lanjutkan lagi. Cacat mata dan memperbaiki penglihatan. Jadi yang pertama nanti pasti kan namanya cacat ya, berarti mata tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Artinya apa? Kalau lihat di jarak dekat 25 cm dia tidak senormal orang biasanya gitu ya. Bisa jadi dia tidak terlihat, bisa jadi buram, bisa jadi tampak besar. Nah, seperti itu. Ketidaknormalan penglihatan atau cacat mata disebut dengan abrasi. Nah, cacat mata yang ada ini apa saja? Rabun jauh, miopi, rabun dekat, hipermetropi, rabun tua, presbiopi, dan silindris adalah astigmatisme. Nah, sebelum itu saya cut dulu ya videonya biar tidak terpotong jauh. Nanti saya lanjutkan untuk rabun jauh.